Puji serta syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Tentunya kita berharap di acara hari ini dapat berjalan lancar karena rahmat-Nya. Salawat serta salam kita selalu curahkan dan sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jika kita senantiasa bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agil Syafi'i, yang insya Allah saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada hadirin dan peserta serta teman-teman saya di hari ini, saya ucapkan selamat datang dalam acara JCC. JCC kali ini bertema dengan tema perspektif bekerja di negara dua benua. JCC atau Job and Career Center merupakan sebuah komunitas yang telah dibentuk oleh Departemen Bisnis Kemitraan berkolaborasi dengan PSDM PPI Turki yang bergerak pada bidang karir dan bertujuan untuk memberi wadah dan informasi terkait karir. Selaras dengan tujuan tersebut, dibentuknya komunitas JCC ini diharapkan dengan diadakannya webinar ini dapat memberikan informasi terkait karir, khususnya dalam berkarir di negara Turki ini. Untuk memulai acara hari ini, sama-sama kita mengucapkan al-basmalah yang kita harapkan acaranya berjalan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah abang kita, Abang Zulkhairi Al-Farabi. Beliau pernah berpengalaman pada bagian urusan kemahasiswaan pada Asosiasi Mahasiswa Internasional, yaitu IPEK Yolu, dan juga beliau pernah menjabat sebagai manajer penjualan daerah pada Ayas Kaucuk Plastik B Kalab Makina, dan saat ini beliau menjabat sebagai Sales and Marketing Manager di K. Yıldızkov Tex Geldakum TIC CSN TLD Divonete. Mohon maaf Bang Farabi jika ada kesalahan, karena saya sendiri kurang paham ini di bagian apanya Bang perusahaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bang Farabi, untuk menyampaikan materinya yang diharapkan untuk para peserta mendengarkan dengan baik dan mengambil pelajaran serta manfaat yang bisa kita ambil, kita raih dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang Farabi. Kepada Bang Farabi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman PPI yang sudah memberikan saya kesempatan, sudah mengundang dan juga memberikan saya kesempatan untuk berbagi tentang pengalaman saya selama bekerja di Turki. Baik, jadi teman-teman, tahun 2018 kalau salah itu 2021 ya kalau nggak salah 2021. Jadi Pak Anies Baswedan pada saat itu menjabat sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta. Jadi dalam kunjungan beliau ke Turki, beliau berpesan kepada teman-teman yang akan lulus dari Turki agar jangan segera pulang dulu. Karena melihat realitas sekarang di Indonesia, kurangnya keterampilan tenaga fresh graduate ya di Indonesia ya. Jadi banyak sekali pengangguran-pengangguran di Indonesia itu disebabkan karena kurangnya skill dalam dunia kerja. Jadi mungkin ini salah satu kenapa Pak Anies berpesan bahwa kita tuh untuk tinggal dulu di Turki, untuk ambil dulu apa yang perlu diambil di Turki, kemudian baru pulang ke Indonesia gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi kasih contoh misalnya ya. Jadi Pak Almarhum Pak Habibie, kemudian Bang Rizky Elson, kemudian ada Daliana Suryawinata. Mereka ini teknokrat juga arsitektur. Mereka sukses berkarir di luar negeri memang karena memang
setelah kuliah mereka mencari peluang, kemudian mereka mengembangkan diri di luar negeri, tidak serta-merta langsung balik ke Indonesia. Jadi kita bisa ambil contoh dari mereka ya. Nah, sekarang kita bertanya nih, emang seberapa penting sih harus di luar negeri gitu? Apa sih yang bisa didapatkan di luar negeri ini? Di slide-nya tadi, mana ya slide-nya tadi ya? Ya, jadi ada 3 faktor teman-teman. Kenapa kita harus di luar negeri ini menurut perspektif saya gitu ya. Mungkin bisa di next. Ya, jadi yang pertama ini pengalaman. Nah, memang apa namanya itu pengalaman setelah kuliah itu memang kita harus punya pengalaman sedikit teman-teman, sedikit atau banyak itu nggak masalah, yang penting punya pengalaman, kemudian baru setelah lulus kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi seperti saya sebutkan tadi, jadi banyak teman-teman fresh graduate baik di Indonesia ataupun luar negeri itu yang jadi sislik atau jadi pengangguran itu karena kurangnya keterampilan teman-teman. Jadi selama di luar negeri, jika memang ada kesempatan, jika ada peluang maka ambillah peluang itu. Jadi perdalam pengalaman teman-teman di luar negeri, teman-teman yang akan kuliah di luar negeri, baik itu pengalaman bekerja, berorganisasi, kemudian pengalaman hidup di luar negeri, bagaimana itu yang diambil positifnya, kemudian setelah matang baru nanti pulang ke Indonesia. Nah, kemudian bangun relasi ya. Ini relasi ini sangat penting sekali. Memang di Turki sama Indonesia itu kurang lebih sama lah. Jadi kalau misalnya tidak punya relasi yang bagus, jadi memang kadang sering ini ya, susah kadang kalau cari kerja di Indonesia, di Turki kalau misalnya kita nggak punya relasi yang bagus, networking. Nah, jadi selama di Turki, baik itu ketika kuliah, usahakan cari relasi, bangun relasi baik dengan teman-teman internasional, dengan badan-badan negara Turki ataupun dari negara-negara asing gitu, bangun network yang bagus, persiapkan, kemudian nanti kalau sudah matang baru pulang ke Indonesia gitu. Nah, yang ketiga, kalau menurut saya itu yang bisa didapatkan di luar negeri itu adalah informasi teman-teman. Jadi kasih contoh ini untuk trading misalnya, untuk trading. Jadi ada banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa kita ekspor ke Indonesia ataupun kita impor dari Indonesia ke Turki, ekspor ya dari Indonesia ke Turki. Jadi ini juga perlu dicari tahu gitu loh ketika kuliah gitu. Jadi bisa sharing dengan teman-teman yang sudah kerja ataupun dengan teman-teman asing. Teman-teman juga cari informasi sendiri gitu dari internet ataupun dari mana lah gitu. Jadi misalnya dari Indonesia itu yang paling banyak diminati itu adalah baharat ya, spice, kemudian juga ada hasil-hasil alam gitu. Kemudian dari Turki itu banyak yang bisa diekspor ke Indonesia seperti machinery, macam-macam machinery lah, seperti making machinery ataupun mesin-mesin CNC dan lain-lain. Jadi setelah 3 ini komplit, ini kalau menurut saya ya, setelah 3 ini komplit, nah itu baru kalau menurut saya itu udah matang gitu loh. Jadi pulang itu nggak tangan kosong gitu. Ada yang dibawa dari Indonesia, dari Turki ke Indonesia. Yaitu tadi pengalaman, relasi, kemudian informasi. Nah, ya jadi ini ada sedikit ini teman-teman, insight lah ya. Jadi di Turki itu ada beberapa sektor yang banyak diminati oleh orang asing. Yang pertama itu memang ini sudah lumrah ya, tourism, ada tekstil. Ya memang Turki bagus untuk tekstilnya gitu. Jadi banyak negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika itu mereka nggak punya fabrics, nggak punya kain, jadi mereka impor dari Turki, kemudian mereka jahit di negara mereka. Jadi perlu tenaga asing di sini dalam artian sebagai sales manager nih. Jadi di Turki itu sekarang fenomenanya adalah banyak orang Turki, mahasiswa ataupun yang sudah S1, S2 itu masih kekurangan bahasa asing teman-teman. Sedangkan kita dari Indonesia ini, saya lihat, ini menurut survei saya 90% mahasiswa kita di Indonesia yang kuliah di Turki itu mereka bisa bahasa Turki. Jadi kita lebih bagus kalau dalam artian penguasaan bahasa asing ya. Anyway, jadi ada sektor lain ya, sektor ketiga yang banyak diminati oleh orang asing di sini, yang banyak mempekerjakan orang asing. Yang ketiga adalah faktor sektor kesehatan. Kesehatan, kemudian ada industri. Jadi industri itu yang mencakupi tadi machinery ataupun konveksi ataupun industri-industri lain. Kemudian ada ART ya, jadi banyak memang neni ya, asisten rumah tangga,
yang jaga anak dari Indonesia, dari Filipina biasanya. Kemudian yang dari sektor pendidikan juga banyak teman-teman saya juga dulu sekarang yang jadi guru di sekolah-sekolah swasta di Turki. Kemudian ada NGO ataupun kantor representatif nih seperti IHH, ACT dan lain-lain lah yang punya kerjasama dengan luar negeri gitu. Jadi mereka juga banyak mempekerjakan orang asing. Kemudian ada sektor-sektor lain. Nah, jadi seperti tadi ya, ini kalau menurut saya jadi ada tips-tips untuk teman-teman yang memang ingin berkarir di luar negeri. Yang pertama itu memang seperti saya bilang tadi ya, jadi perlu membangun relasi sedari mahasiswa gitu. Jadi banyak sekali di Turki itu komunitas-komunitas teman-teman. Jadi baik komunitas mahasiswa ataupun international club, kemudian juga ya ikuti membangun relasi itu bisa dengan cara exchange student ya, seperti Erasmus misalnya, Maulana atau dan lain-lain. Jadi bangun relasi itu baik dengan orang Turki juga dengan orang luar gitu. Jadi kita di sini itu beruntung sebenarnya kita ada fasilitas. Jadi atmosfer di Turki itu berbeda dengan Indonesia. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa asing di sini, nggak cuma dari negara Asia Tenggara, tapi juga dari belahan negara lainnya. Jadi di sini itu kita punya kesempatan untuk membangun relasi yang kuat gitu loh, sedari mahasiswa gitu. Nah, ada juga dana-dana nih kan. Misalnya kalau teman-teman susah untuk bergaul dengan mahasiswa asing di universitas kan bisa ikut NGO ataupun dernek lah ya. Misalnya kalau di Istanbul ada Babala, mungkin Safiana dan lain-lain. Jadi di sana juga banyak mahasiswa-mahasiswa asing, mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Kemudian juga pengusaha-pengusaha, kemudian juga ada ya birokrat. Jadi teman-teman bisa gunakan itu dernek untuk membangun relasi dari sekarang gitu. Karena relasi ini penting teman-teman. Jadi memang mungkin sekarang teman-teman kalian yang kalian anggap sebagai teman, jadi bisa tahu nanti setelah kuliah, jadi setelah lulus bisa jadi bisnis partner gitu loh. Karena saya yakin juga mereka punya tujuan yang sama di samping kuliah ya, pasti juga mereka melihat kesempatan di Turki ini kesempatan dagang juga gitu. Apa yang bisa dilakukan setelah lulus dari Turki gitu? Apa yang bisa diekspor impor gitu? Kemudian misalnya nih, kenapa saya tekankan tadi exchange program seperti Erasmus atau Maulana? Jadi menurut pengalaman saya ini, menurut amatan saya juga, setelah saya bekerja di 3 institusi ataupun perusahaan berbeda, jadi katakanlah dari departemen saya itu, di Departemen Foreign Trade Department, itu dari 3 dari 5 kolega saya itu adalah alumni Erasmus, teman-teman, alumni Erasmus. Jadi di sini Erasmus itu punya nilai positif walaupun mungkin teman-teman melihat Erasmus Maulana itu sebagai program jalan-jalan, tapi sebenarnya enggak. Jadi perusahaan-perusahaan itu melihat juga aktivitas akademik yang teman-teman lakukan itu. Jadi dengan ikut program-program seperti exchange student itu teman-teman membuktikan bahwa oh, saya ini bisa loh berbeda dengan teman-teman yang dari Turki lain. Jadi saya bisa keluar negeri, saya bisa akademik saya lebih bagus dari teman-teman yang dari Turki. Kemudian juga saya bisa membangun masuk ke lingkungan yang baru. Jadi seperti itu. Jadi nggak cuma Erasmus, Maulana atau apa. Jadi itu yang dilihat sebagai sebuah opportunity. Jadi jangan anggap remeh kalau program-program seperti itu, program-program pertukaran pelajar seperti itu ya. Kemudian tips kedua ini ada teman-teman, penguasaan asah bahasa asing selama masih di Turki gitu. Jadi seperti saya bilang tadi kan banyak ya orang-orang mahasiswa asing yang dari negara lain yang kuliah di Turki gitu. Bahkan orang Turki yang warga negara Jerman pun, warga negara Prancis pun, mereka ada yang banyak yang sekolah di Turki. Jadi selama di Turki dilihat juga perspektif bahasa ya, bahasa karena penting nih. Jadi yang membuat kita berbeda dengan orang lain itu sebenarnya bahasa gitu kan. Apalagi kalau misalnya memang berkarir di luar negeri gitu. Jadi memang penguasaan bahasa asing ini sangat penting sekali. Kalau misalnya memang teman-teman berniat apalagi mau berkarir di foreign trade lah, jadi di sales atau marketing untuk Asia Pasifik ataupun untuk Eropa dan global dan lain-lain. Jadi penguasaan bahasa asing ini penting nih ya, seperti bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris, saya rasa teman-teman mahasiswa yang di Turki
mahasiswa Indonesia di Turki, saya rasa 90% bisa bahasa Turki, bahasa Inggris ya. Di samping bahasa Inggris juga bahasa Turki ini penting teman-teman. Kemudian kalau misalnya memang ada kemungkinan tambah bahasa ketiga seperti bahasa Jerman, misalnya bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Prancis, atau bahasa Rusia, ini jadi bahasa yang paling banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan global sekarang yang memang mereka mau berniat untuk ekspansi ke luar negeri gitu. Jadi baik dari skala kecil ataupun skala besar, mereka sekarang cari orang yang bisa multilanguage ya, misalnya yang minimal bahasa Turki itu harus bisa bahasa Inggris, kemudian ada bahasa ketiga, karena dengan bahasalah mereka bisa terbuka ke luar negeri gitu. Jadi selama masih di Turki, ya pakailah kesempatan yang ada itu untuk misalnya praktek dengan teman-teman yang dari negara lain. Kalau misalnya teman mau belajar bahasa Arab, ada loh kesempatan di apa namanya itu di Turki itu. Misalnya nih kalau di bursa ada namanya Busmek. Jadi Busmek itu semacam kursus yang dikelola oleh pemerintah bursa. Jadi mereka itu memberikan kursus gratis untuk orang Turki ataupun orang asing, baik bahasa, menjahit, memasak, dan lain-lain. Jadi untuk dipersiapkan agar mereka siap terjun ke dunia kerja gitu. Nah, jadi ini bahasa penting sekali karena memang di sisi lain penguasaan bahasa asing untuk orang Turki itu masih lumayan rendah ya dibandingkan dengan negara teman-teman yang dari Indonesia gitu. Jadi banyak orang asing baik itu lulusan Turki ataupun memang nggak bisa dari luar negeri yang kerja di perusahaan-perusahaan Turki itu dipakai jasanya itu karena mereka itu bisa bahasa asing gitu loh, nggak cuma bahasa Inggris tapi bisa bahasa asing juga. Jadi Turki sekali lagi banyak mahasiswa ataupun baik yang S1, S2 mereka itu kurang bisa bahasa asing, penguasaan bahasa asingnya masih rendah, terutama bahasa Inggris gitu. Jadi banyak kebutuhan di Turki teman-teman untuk foreign service department ya misalnya ya, ataupun engineer itu yang dilihat memang bahasanya juga gitu. Gini, kemudian juga di Turki ini bagus apa namanya itu nilai positifnya kita bisa bahasa asing, kemudian apa namanya itu jadi gini, teman-teman di orang Turki sendiri, misalnya teman-teman saya punya lulusan Turki walaupun dia bisa bahasa asing, kadang itu mereka jadi apa ya kayak sensi gitu. Jadi baru lulus misalnya kalau dikasih gaji pas-pasan kadang tuh mereka sering protes gitu. Oh, saya bisa bahasa Turki, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa lain cuman tapi kok digaji sedikit gitu. Jadi ini juga dilihat jadi peluang gitu. Cuman dari secara sosial bermasalah jadi orang mahasiswa anak-anak muda di Turki ini. Jadi banyak sensinya, mereka nggak mau bekerja dari bawah tuh, mereka mulai dari nol tuh saya lihat mereka nggak mau gitu. Jadi mereka mau kalau misalnya mau apalagi bisa bahasa asing, mereka harus gaji yang bagus lah gitu. Padahal pengalaman nggak ada gitu. Jadi ini dia sebagai opportunity teman. Walaupun ada orang Turki yang bisa bahasa asing pun selain dari bahasa Inggris, bahasa asing lain, bahasa Prancis misalnya, bahasa Jerman. Tapi kadang kita tuh masih di depan lah dibanding dengan teman-teman yang di Turki tadi. Kalau misalnya teman-teman yang teman-teman sendiri tidak gengsi kalau misalnya digaji rendah misalnya ataupun tanpa pengalaman digaji sedikit ataupun tidak apa namanya itu posisinya nggak bagus ya nggak masalah, ya penting kan kita dapat ini dulu ya pengalaman ya. Nah kemudian tips yang ketiga yang bisa saya share itu internship, jadi magang gitu. Jadi banyak teman-teman yang memang di Indonesia pun ataupun di Turki pun, bahkan orang Turki pun susah dapat kerja itu memang karena nggak punya pengalaman. Jadi internship itu dianggap sebagai pengalaman teman-teman. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau berniat bekerja di foreign trade misalnya, selama mahasiswa, selama kuliah usahakan start gitu, usahakan internship, usahakan magang gitu. Memang kalau setahu saya itu beberapa jurusan mewajibkan staj ya, mewajibkan magang. Misalnya kalau engineer memang wajib, tapi kalau misalnya IBV ya kayak bisnis, ekonomi itu nggak wajib. Tapi sebagai informasi nih teman-teman, katakanlah di Ulda University ini, universitas saya, walaupun staj untuk mahasiswa bisnis, ekonomi itu nggak wajib, tapi Ulda University itu memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mau staj Sigorta. Jadi universitas ini membayar Sigorta teman-teman, karena memang realitas sekarang yang ada di Turki itu adalah sebagian perusahaan itu
nggak mau bayar Sigorta kita loh, Sigorta Orange. Tapi untungnya universitas-universitas di Turki seperti UHDA, mereka mau membayar CGK-nya prim CGK-nya mahasiswa-mahasiswa asalkan mereka mau start gitu. Jadi dari kelas 2 sampai kelas 4 itu sudah summer ya, selama summer break itu kalau misalnya dapat perusahaan langsung udah apply ke universitas untuk didaftarkan CGK-nya. Jadi stage itu penting kalau menurut saya ya. Jadi stage itu adalah langkah pertama gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman ya. Jadi pengalaman selama kuliah itu kalau misalnya mau lihat dunia itu bagaimana, dunia kerja itu bagaimana ya dengan stage gitu. Nah, ini kalau menurut kalau stage usahakan ya, kalau misalnya memang teman-teman nggak mau dengan apa namanya itu, teman-teman mau dengan foreign trade, mau berkarir di foreign trade, ya kalau misalnya mau cari stage jangan yang muhasebe gitu, atau biasanya itu orang-orang asing atau orang Turki itu kalau stage di perusahaan itu biasanya mereka ditaruh di muhasebe, karena muhasebe ini paling banyak istilahnya butuh tenaga kasar gitu loh, jadi kayak fotokopi ini itu macam itu. Jadi usahakan kalau misalnya mau cari stage sesuai dengan karir teman-teman ke depan gitu. Kalau misalnya mau berkarir di foreign trade ya stage-nya ya harus di foreign trade, itu usahakan di foreign trade. Kalau misalnya di marketing ya stage-nya di ball marketing gitu. Jangan nanti mau berkarir di foreign trade itu foreign trade department tapi di muhasebe dulu, kan nggak sinkron gitu antara muhasebe dengan apa namanya itu foreign trade. Jadi stage ini penting. Jadi stage ini jadi pembeda gitu loh antara teman-teman dengan teman-teman lain. Jadi kalau dilihat opportunity teman-teman yang stage itu lebih tinggi dari teman-teman yang nggak pernah stage itu. Jadi terus terang di dunia kerja itu nggak dilihat IPK sebenarnya, nggak dilihat IPK. Tapi ini bukan berarti teman-teman harus cari kerja kemudian bolos kuliah, nggak gitu juga gitu. Tapi memang di perusahaan-perusahaan itu mereka melihat experience gitu, TJB gitu, baik stage ataupun extracurricular lainnya gitu. Kemudian juga memang ada nilai-nilai positif lain, ya ada akademik juga mereka lihat, tapi memang porsi yang terbesar itu adalah pengalaman gitu. Nah, tips yang ketiga, jadi selanjutnya selama mahasiswa, jadi kalau menurut saya teman-teman seimbangkan ya antara akademik dengan organisasi, karena di organisasi juga teman-teman bisa mengekspresikan diri, kemudian juga bisa mengembangkan soft skill gitu ya. Jadi memang di perusahaan, jadi kalau menurut saya perusahaan itu sebenarnya adalah model makro dari organisasi itu sendiri gitu, organisasi pelajar ataupun organisasi apapun itu adalah bentuk mikronya dari perusahaan. Ini di perusahaan juga ada jalur koordinasi, ada juga departemen-departemen. Jadi teman-teman selama mahasiswa tuh ya jangan, ya kalau menurut saya juga terlalu fokus kuliah juga menurut saya ya ya nggak seimbang kalau menurut saya. Emang kuliah tuh harus ya fokus tapi juga harus diseimbangkan gitu loh antara organisasi dengan akademik gitu. Jadi teman-teman juga harus mengembangkan diri gitu. Di samping akademis saya juga potensi diri, soft skill ya, public speaking, kemudian apalagi itu istilahnya komunikasi, PR, kemudian koordinasi dan lain-lain, job desk, paham job desk itu apa dan lain-lain itu di organisasi teman-teman. Jadi menurut saya harus diseimbangkan juga itu antara akademis, organisasi dan lain-lain. Nah, kemudian ini ya tips yang selanjutnya itu kalau misalnya mau cari kerja ataupun cari kerja ataupun mau intern itu banyak platform-platformnya kalau di Turki. Nah, mungkin bisa di slide saya sudah buatkan slide, jadi platform-platform aja apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari stage ataupun cari kerja. Jadi ada karya.net. Jadi platform banyak orang-orang Turki itu yang dapat kerja dari sini. Bahkan perusahaan-perusahaan saya pun biasanya nge-share iklan gitu, nge-share job vacancy itu di karya.net. Jadi teman-teman juga kalau misalnya memang ada kesempatan buat CV yang bagus, misalnya setelah kerja gitu ya, setelah lulus, jadi buat CV yang bagus, upload di karya.net, kemudian cari firmanya, cari share-nya. Misalnya ada mau berkarir di Istanbul, klik di Istanbul, misalnya Istanbul, kemudian untuk volume foreign trade, jadi diklik volume foreign trade, jadi nanti bisa apply ke perusahaan Mas satu persatu gitu. Jadi ini platform pertama. Kemudian ada platform kedua,
Ishkur. Jadi Ishkur ini seperti apa ya? Portalnya untuk dunia kerja kali ya, untuk portalnya dunia kerja gitu. Jadi baik untuk pemerintah, kemudian juga internal untuk apa individu. Jadi di sini juga teman-teman bisa cari informasi seputar loker ataupun stage gitu. Jadi di Ish Ilana nanti ya, di Ish Ilana ini jadi tinggal cari aja Charles Mayeri Ulke, tinggal diisi aja nanti dari mereka nanti di sini bakal ada list gitu loh, ada list perusahaan-perusahaan aja apa aja yang membuka job vacancy berdasarkan volume yang tersedia gitu. Kemudian ada juga next. Nah jadi ini Chamber of Commerce. Misalnya ini BTSO ini Chamber of Commerce bursa ya. Mungkin di Istanbul juga ada Chamber of Commerce yang sedemikian rupa. Jadi ini tips dari saya. Kalau misalnya teman-teman mau apply ini platform ketiga kalau menurut saya. Jadi cari dulu perusahaan apa, bidang apa yang teman-teman mau bekerja. Misalnya ini kalau misalnya banyak di sini haywan yang tersejili ile et b et ürünleri. Ini misalnya di daerah apa itu livestock misalnya kan livestock. Kemudian juga ini ada forestry dan macam-macam. Jadi setelah dipilih nanti bakal keluar list perusahaan-perusahaan apa aja yang terdaftar di BTSO ini di BTSO. Jadi perusahaan-perusahaan biasanya yang di BTSO ini teman-teman saya ambil case untuk foreign trade ya untuk sales and marketing untuk keluar ya. Nah, jadi kebanyakan anggota BTSO perusahaan yang di BTSO ini mereka ekspor. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik di otomotif, dipilih grup otomotif, nanti bakal keluar perusahaan-perusahaan apa aja yang produksi ataupun yang jual spare part ataupun alat-alat otomotif. Jadi setelah ketemu perusahaan, jadi teman-teman nanti bisa visit websitenya mereka. Jadi setiap perusahaan itu setiap websitenya perusahaan itu pasti punya kolom insan kanak-lara ataupun human resource. Jadi nanti teman-teman bisa drop CV ke sana. Jadi nanti memang kalau misalnya mereka lagi cari lagi cari personil untuk foreign trade department, mereka bakal ngomongin teman-teman. Jadi itu PTSO Chamber of Commerce-nya bursa. Jadi di Istanbul atau kota-kota lain mereka punya Chambers of Commerce masing-masing. Jadi berdasarkan pertama sektor teman-teman yang mau pilih, yang kalian teman-teman pilih sektor dulu, kemudian nanti teman-teman apply ke kolom insan kanak-laranya anggota dari BTSO tadi, anggota alias perusahaan ya. Next, ya mungkin di Sakarya ada Satso ya, Satso. Nah ini juga menarik teman-teman. Jadi di Turki itu sebenarnya ada Turki Mezunları. Nah saya sendiri alumni Bursa Uludağ University juga masuk dalam Tumet ini, bagian dari Tumet Bursa gitu. Jadi banyak, kita punya grup WhatsApp, dan di grup WhatsApp itu banyak sekali job vacancy gitu loh. Job vacancy di perusahaan apa, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sekarang mereka kalau untuk cari personil, katakanlah untuk ditempatkan di Indonesia, mereka hubungannya itu Tumet gitu. Jadi mereka hubungin Tumet nanti bakal share informasi ke grup-grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya saran saya setelah lulus, teman-teman juga bisa bergabung dengan Tumet Turki Mezunları. Nah di sini kan ada sisi dulu rumah Cinta Kleines ya. Jadi teman-teman bagi CV di sana, drop CV di Tumet. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya memang mereka ada database, jadi tanpa share ke grup WhatsApp Tumet setiap kota pun mereka bisa kontak teman-teman langsung gitu. Jadi memang banyak juga teman-teman saya baik yang dari Indonesia ataupun dari negara lain dapat job dari bantuan Tumet ini. Jadi Turki Mezunları ini bisa dibilang platform yang efektif juga untuk cari teman-teman yang memang lagi cari kerja gitu. Selanjutnya, nah ini ada grup Facebook nih, ada grup Facebook Foreign in Bursa. Jadi saya rasa di setiap kota pun mereka punya komunitas-komunitas gitu ya. Jadi dan misalnya nih komunitas kalau di Bursa itu Foreign in Bursa itu di samping kita meet up setiap bulan, biasanya mereka nge-share informasi juga nih. Misalnya teman saya dari Suriah, dia lagi cari personil, lagi cari tenaga yang bisa yang native Arabic, tapi juga bisa good in English gitu. Misalnya ini contoh nih, sebagai contoh. Jadi banyak juga teman-teman saya itu yang di Bursa ataupun di kota lain yang dapat
informasi job vacancy dari grup yang seperti ini teman-teman. Jadi ada grup WhatsApp, ada grup Facebook dan lain-lain. Jadi intinya teman-teman ya harus merayap gitu loh. Jadi cari ya bergaul gitu, bergaul dengan teman-teman asing juga. Mungkin dari bergaul dengan teman-teman asing itu bisa dapat relasi ke grup ini, bisa jadi akses ya ke grup Foreigners in Bursa. Jadi di Foreigners in Bursa ini nggak cuma mahasiswa, nggak cuma expat, jadi yang Hanum pun yang nikah dengan orang asing pun di grup ini. Jadi kita masih intens komunikasi di grup Facebook ataupun bagi info gitu. Selanjutnya ada apa ya? Nah, ini ada ISEC. Mungkin teman-teman saya rasa nggak asing lagi dengan ISEC ya. Ini ISEC juga salah satu organisasi yang efektif untuk cari kerja sebenarnya, juga untuk cari stage gitu. Jadi banyak sekali teman-teman saya juga yang di Indonesia kemudian ke bursa stage. Ini kejadian teman-teman. Jadi 2 tahun 3 tahun lalu itu teman saya dari Jakarta, dia stage di perusahaan di Turki. Bosnya melihat performa dia bagus, kemudian dia dikontrak untuk jadi sales manager untuk Asia Pasifik dan Australia. Jadi ISEC ini juga salah satu komunitas pemuda sebenarnya, pemuda. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan volunteer, baik untuk guru ataupun untuk perusahaan. Jadi ya untuk asah skill ya, untuk ini juga bisa bangun relasi di ISEC. Kemudian yang terakhir di LinkedIn. Jadi di LinkedIn mungkin teman-teman sudah lumrah ya, mungkin sudah punya banyak account juga di platform itu. Jadi diupdate setiap hari account-nya, kemudian ya tambahkan pengalaman-pengalaman ataupun apapun itu yang positif, bisa menambah opportunity teman-teman untuk dapat kerja ya di LinkedIn juga harus diatur gitu misalnya. Kemudian ada ini kalau untuk tips kerja dan intern, platform itu aja mungkin. Nah, kemudian juga saya mau cerita sedikit. Jadi memang seperti saya bilang tadi ya, yang fresh graduate ya kita jangan muluk-muluk kalau di Turki misalnya. Kalau saya mau bekerja di Turki, memang untuk fresh graduate itu biasanya mereka gajinya memang nggak banyak gitu ya. Yang paling penting itu teman-teman jangan lihat seberapa besar gajinya ataupun sebesar apa perusahaan yang mau mempekerjakan teman-teman, tapi lihatlah pengalaman apa yang bisa teman-teman ambil di sana gitu loh. Misalnya di foreign trade itu nanti teman-teman setelah bekerja bakal paham itu apa Teslim Shakely, kemudian payment term, kemudian apa itu LC, kemudian 20 footer container itu apa dan lain-lain. Jadi ini dianggap sebagai nilai positif gitu. Jadi perusahaan kecil, perusahaan besar pun bisa ngasih informasi seperti ini ke teman-teman gitu. Jadi jangan lihat gaji, oh saya harus 2 digit ataupun harus 30 juta lah kalau dirupiahin. Saya maunya kalau di luar negeri harus dapat kerja yang gajinya bagus, perusahaan global. Oh, jangan muluk-muluk dulu gitu. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman gitu kan, apalagi nggak pernah stage gitu, bahasanya pun cuma bisa misalnya bahasa Indonesia Turki, bahasa Inggris Indonesia, ya jangan muluk-muluk dulu gitu. Jadi teman-teman ya harus legowo untuk tahun pertama karena memang kita nggak punya bargain gitu loh. Kecuali misalnya kerja di perusahaan Turki, mereka lihat performa kalian bagus, katakanlah kalian diplot di sales marketing and sales untuk Asia Pasifik misalnya gitu. Salesnya bagus, performanya bagus. Katakanlah kalau teman-teman nggak puas dengan gaji yang didapatkan, jadi ini bisa bargain, ada nilai bargaining value gitu loh, bargain value kalau misalnya teman-teman sudah bisa membuktikan ke perusahaan itu bahwa kalian itu bisa gitu loh. Kalian itu bisa, jadi kalian punya bargain value. Jadi katakanlah kalau mereka nggak set goals itu yearly target misalnya gitu kan, jadi kalian ya set sendiri gitu. Kalau misalnya diplot di Asia Pasifik misalnya gitu, kalau misalnya belum ada pasar di Asia Pasifik, teman-teman ya plot set sendiri gitu. Yuk, mudah-mudahan saya dalam 1 tahun bisa tembus ke 30 negara ataupun 20 negara di Asia Pasifik, dan mudah-mudahan penjualan saya bisa 1 juta, di atas 1 juta dolar gitu. Kalau misalnya saya bisa lewat 1 juta dolar misalnya gitu kan, jadi nanti punya oh ini loh bukti bahwa saya itu bisa kerja gitu loh.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pun mau naikkan gaji ataupun promosi, saya rasa nggak menjadi masalah gitu, karena ada bukti yang valid gitu loh. Kalian tuh bisa mampu gitu ya. Kalau misalnya nggak mampu, kalau misalnya nggak ada bargain value tadi ya itu saya harap ya gajinya gitu-gitu aja gitu. Posisi ya seperti itu aja gitu. Jadi perusahaan besar kecil saya bilang tadi ya, seperti saya bilang tadi, perusahaan kecil, Kobe ataupun perusahaan MNC seperti Robert Bosch itu sama-sama memberikan input kepada teman-teman. Jadi besar kecilnya perusahaan itu nggak jadi masalah, tapi mereka tuh sama-sama bisa memberikan input ke teman-teman, baik input lingkungan kerja, kemudian juga informasi-informasi terkait departemen teman-teman bilang ya, teman yang mau kerja ya, seperti misalnya saya nih dari dari kerja di NGO kemudian pindah ke making machinery, kemudian di konveksi, di fashion anak dan bayi. Itu nyebrang sektor gitu, tapi dari tiga itu sama-sama memberikan informasi yang ortak, yang umum gitu, terkait ya itu tadi tes limat checklist, kemudian payment, ya terkait inilah prosedur foreign trade kan, terkait prosedur foreign trade, dan tiga-tiganya pun memberikan saya nilai positif juga. Misalnya setiap sektor itu punya karakteristik masing-masing, setiap sektor itu punya informasi masing-masing. Jadi misalnya kalau di sektor making machinery itu kita cenderung dengan ya gitu, kalau misalnya ekspor with paper, with legal export gitu, ataupun dengan prosedur resmi lah. Tapi kalau di apa itu di fashion, di garment ya, garment apparel baby and kids misalnya gitu sekarang, yang saya kerja sekarang itu banyak prosedur-prosedur yang saya nggak dapatkan selama saya di making machinery itu. Jadi ada tambahan. Jadi setiap sektor itu punya informasi tambahan ke teman-teman gitu. Jadi memang bagus kalau misalnya starch kerja di perusahaan bagus ya, perusahaan besar itu, perusahaan ya holding itu bagus. Tapi jangan menutup kesempatan untuk kerja di perusahaan-perusahaan kecil juga gitu. Perusahaan kopi, perusahaan kecil ataupun menengah, jangan menutup kesempatan gitu. Jadi ambil apa yang ada kesempatan. Kalau misalnya teman-teman portfolionya bagus, CV-nya bagus, kampusnya bagus, kemudian pengalamannya bagus di organisasi, dan kemudian juga pengalaman dunia kerjanya bagus, saya rasa kalau untuk apply ke perusahaan-perusahaan besar pun nggak jadi masalah gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman memang berniat, misalnya di Turki itu ada perusahaan Robert Bosch misalnya kan, kalau misalnya teman-teman ada keinginan untuk bekerja di sana, ya jadi teman-teman harus berbagus juga bahasa Inggris, bahasa Jerman, di samping organisasi, samping stage di perusahaan-perusahaan lain, ataupun kalau misalnya bisa stage di Robert Bosch sekaligus itu lebih bagus gitu. Nah, jadi bangun relasi bisnis dari sekarang teman-teman. Jadi selama mahasiswa, saran saya juga kalau memang teman-teman pun nggak mau berkarir di Turki, kalau maupun berkarir di Indonesia, jadi bangun relasi bisnis itu selama jadi mahasiswa gitu. Cari teman, kemudian cari informasi seperti saya bilang tadi, apa yang bisa kita ekspor ke Indonesia, kemudian maksudnya apa yang bisa kita ekspor dari Turki ke Indonesia, ataupun apa yang bisa kita impor dari Indonesia ke Turki. Jadi cari tahu gitu. Jadi di Turki itu ada barang-barang yang mereka nggak punya, mereka ekspor dari luar. Contoh misalnya kopi, mereka ekspor dari impor dari Brazil. Jadi setelah pengamatan saya, jadi setelah banyaknya mahasiswa asing di sini, kemudian bisnis environment-nya bagus, banyak orang-orang Indonesia yang berkarir di Turki. Jadi mereka pemilik pengusaha-pengusaha di Turki itu sekarang sudah melirik kopi-kopi dari Indonesia gitu. Jadi melihat Indonesia ini punya potensi juga, dan banyak dan nilai plus lain adalah pelaku-pelaku pasar dari Indonesia ini bisa bahasa Turki. Jadi memang dari alumni-alumni Turki gitu yang punya usaha broker ekspor impor itu tadi gitu. Jadi ada nilai positif itu kalau menurut saya. Dan satu lagi, jangan takut untuk nyebrang sektor. Seperti saya bilang tadi, setiap sektor itu punya informasi masing-masing gitu ya. Kalau misalnya memang bisa fokus di satu sektor, bagus. Tapi kalau misalnya nggak mau memperkaya ilmu, ya nggak masalah. Menurut saya nggak masalah gitu. Untuk 5 tahun pertama, 3 tahun pertama itu nggak masalah. Kalau mau nyebrang sektor, mungkin nanti kalau teman-teman memang sudah ketika kerja, sudah convenient misalnya, udah comfortable misalnya mau kerja di apparel
atau di fashion. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau nggak sesuai lagi di perusahaan itu, nggak cocok lagi di perusahaan si A, bisa nyebrang ke perusahaan B yang lebih besar gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya 5 tahun pertama itu, kalau menurut saya nggak masalah untuk nyebrang sektor gitu. Apalagi yang bisa saya mau sampaikan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa tambah boleh ke apa ke kolom komentar. Nanti kita bisa ini sistemnya sharing aja gitu, sharing santai gitu. Ya mungkin teman-teman di peserta punya informasi juga, boleh di share ke kita, nanti mungkin kita elaborasi gitu. Itu aja, moderator. Siap Bang Farabi, terima kasih banyak atas penyampaian materinya dari Bang Farabi. Tentunya banyak banget nih pengalaman dan pelajaran yang bisa kita dapat dari materi-materi yang disampaikan dari Bang Farabi. Semoga kita yang mendengarkan akan mendapat pelajaran baru untuk diri kita, dan untuk Bang Farabi semoga ilmunya makin berkah dan makin banyak ya Bang. Iya, insya Allah. Baik, amin. Sesi selanjutnya ada tanya jawab nih Bang. Dari peserta mungkin ada yang ingin bertanya, bisa di raise hand. Silakan Bang Zaki Al-Fajri. Sebelumnya mohon memperkenalkan diri. Baik, mohon maaf moderator dan pemateri, kameranya lagi nggak baik karena pakai laptop teman. Kurang kenal sama laptopnya. Perkenalkan, saya Zaki Al-Fajri, salah satu adik kelas Bang Farabi di Bursa. Sekarang masuk tahun kelima untuk kuliahnya, jadi agak ngaret. Mau nanya ke Bang Farabi soal ini Bang. Saya kan udah beberapa kali merasakan wawancara ya untuk magang kayak gitu ya. Dan memang banyak pertanyaan standar untuk wawancara itu. Ya pertama itu kan perkenalkan dirimu. Ya itu pertanyaan standar. Tapi pertanyaan standar yang saya dengar yang lain itu adalah 5 tahun ke depan apa rencana kamu gitu. Nah di situ saya sempat menjawab ya memang akan membangun pengalaman dan mengembangkan diri dulu di Indonesia di Turki gitu kan. Ya, kemudian saya menjelaskan ada rencana, ditanyakan apakah ada rencana pulang ke Indonesia gitu. Dan saya jujur pada saat itu memang ada rencana pulang ke Indonesia. Di situ HR-nya itu menjawab itu busy biras duruju bishey katanya. Karena ketika kamu udah kerja udah diterima di sini pun sebagai anak magang, harapannya kedepannya kamu akan bekerja di sini dan ini hubungannya seperti hubungan keluarga gitu, hubungan rumah tangga, harapannya sampai nanti emekli kayak gitu. Ada tips nggak Bang untuk menjawab soal seperti ini? Terima kasih. Baik Jeki. Jadi gini, kenapa perusahaan? Jadi saya juga dulu pernah diskusi ya sama HR di perusahaannya. Jadi kenapa mereka bertanya 5 tahun? Jadi ketika perusahaan mau memperkerjakan seseorang itu, mereka berinvestasi teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka itu mau berinvestasi bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Kalau mereka memperkerjakan kamu di situ, misalnya memperkerjakan Jaki di perusahaan itu, Jaki harus kasih komitmen ke mereka bahwa oh saya ini bakal berkarir di sini lebih daripada 5 tahun gitu. Jadi kalau terus terang, jadi perusahaan itu biasanya mereka memikirkan bukan kaliannya gitu, Indonesia harus ngapain, tapi setelah kalian ini saya kasih kesempatan, kalian bisa ngasih feedback apa ke kami gitu. Jadi selama 5 tahun Jaki harus firm, misalnya bilang oh kalau selama 5 tahun ini saya ya mau berkarir dulu di Turki gitu, saya bakal dengan pengalaman saya yang ada sekarang, dengan skill yang saya ada sekarang, bahkan teman-teman bisa bilang seperti ini. Jadi 1 tahun 2 tahun itu saya bekerja sebagai staff foreign trade misalnya gitu, ataupun junior researcher misalnya gitu. Dan saya yakin tahun ketiga saya bisa jadi posisi ini, dan tahun kelima saya posisi ada sudah ini. Jadi ibaratnya itu kalau teman-teman itu bisa bilangnya khayalan gitu loh. Jadi khayalan tapi masih masih bisa berkontribusi ke perusahaan itu tadi. Jadi tahun pertama saya bakal kerja seperti ini. Dengan pengalaman yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat itu tahun ketiga di perusahaan ini saya akan jadi senior
engineer katakanlah, dan tahun ke-6, tahun ke-7 dengan semangat saya yang sekarang itu, dengan informasi yang saya kumpulkan itu, saya yakin bisa jadi manajer ataupun jadi supervisor untuk unit ini. Jadi ketika ditanya 5 tahun, Jaki harus yakin bahwa, teman-teman harus yakin bahwa saya berkomitmen dengan perusahaan ini, dan saya akan ngasih feedback sebanyak mungkin untuk perusahaan ini. Jadi kalau misalnya itu teman-teman jawab pulang ke Indonesia, walaupun realitanya mau pulang ke Indonesia, itu agak tricky sebenarnya. Jadi ini pertanyaan tricky, karena ketika saya ulangi lagi, ketika mereka mau mengambil teman-teman, mempekerjakan teman-teman ataupun mengambil memberikan kesempatan teman-teman untuk start, mereka memikirkan perusahaan mereka sendiri gitu, investasi, mereka sedang berinvestasi sebenarnya. Dan mereka nggak mau rugi, mereka nggak mau investasinya jangka pendek, karena terus terang misalnya jangka pendek itu, apalagi untuk orang asing itu costly, harus ngurus surat izin tinggal, challenge ini macam itu, kemudian tahun kedua, kalau tahun pertama resign, dia cari lagi personel baru, kemudian dia share lagi iklan ke karya.net. Anyway, itu share iklan ke loker ke karya.net itu costly loh. Jadi dulu tuh pernah ketika saya diskusi dengan insan Kanaklara, mereka itu bilang ke saya setiap tahun itu mereka bayar minimal 25.000 tele itu untuk sekedar share loker aja ke karya.net. Jadi ini juga nilai daripada investasi cost mereka gitu. Jadi 5 tahun itu investasi jangka menengah ataupun jangka panjang mereka. Jadi teman-teman ketika ditanya pertanyaan seperti ini, ketika teman-teman mau start ataupun bekerja, katakanlah nih di foreign trade department misalnya, di perusahaan A tapi di departemen foreign trade. Jadi teman-teman harus yakinkan mereka, oh selama setahun 2 tahun mungkin sales saya seperti ini, planning saya ya sales saya mungkin nggak terlalu banyak gitu, jadi posisi saya aja sebagai junior sales manager, sales representative itu. Tapi saya yakin dengan semangat saya gitu, dengan pengalaman saya, dengan pembuktian saya di organisasi, di program ini, di program itu, tahun ketiga saya bisa become much better dalam artian baik dari sales, angka sales, kemudian dari posisi, dan tahun ke-6 saya yakin bisa jadi sales manager setelahnya seperti itu. Jadi teman-teman yakinkan mereka bahwa teman-teman bakal stay di situ dan teman-teman bakal memberikan feedback sebanyak mungkin untuk perusahaan itu. Jadi mungkin itu aja Jaki yang bisa aku kasih. Terima kasih banyak Bang Farabi, sangat memperkaya informasi kita soal wawancara tadi juga. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Baik, karena pertanyaan dari Bang Zaki sudah terjawab, ada Bang Muhammad Farel yang sudah raise hand. Silakan kepada Muhammad Farel. Ya, makasih banyak Agil, moderator. Halo Mas Farabi, makasih banyak sebelumnya nih udah mau bantu teman-teman PPI Turki ini. Jadi ini Mas, aku ngelihat CV Mas Farabi ya, luar biasa banget. Jadi Mas Farabi juga udah lama ya di Turki gitu ya. Ini terkhusus sih sebenarnya untuk teman-teman PPI anak-anak baru gitu ya. Apalagi jumlah kita PPI Turki sekarang udah nyampe 3.000 Mas gitu ya. Mungkin beda banget lah dari zaman Mas Farabi awal datang ke sini gitu. Nah, tapi ini bisa menjadi suatu bencana ataupun bonus dari demografi tersebut gitu Mas. Karena sepengalaman saya ya bertemu dengan teman-teman PPI Turki seluruhnya gitu ya di berbagai kota gitu. Ada satu permasalahan yang menjadi ya bisa mencemarkan nama baik Indonesia lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ya mungkin kita semua tahu lah masuk ke Turki itu jalurnya bagaimana gitu ya, tidak sesulit yang kita pikirkan gitu. Akhirnya yang terfilter itu adalah anak-anak, bahkan tidak ada filter lah untuk anak-anak, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini juga sempat lah saya ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Zaki ya, Bang Zaki nih yang dari Bursa. Dia juga kemarin sudah touch, saya juga dapat banyak insight lah dari beliau gitu. Nah, yang menjadi problematika adalah di mana teman-teman PPI Turki ini menganggap sepele lah hal-hal seperti ini gitu. Dengan asumsi bahwa mereka itu kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi ketika diadu secara internasional, mereka kalah banget jauh gitu dari negara-negara yang maaf bisa dibilang seperti negara-negara yang terbelakang. Padahal Indonesia itu sebenarnya di mata dunia itu ya udah baik lah. Tapi ketika mahasiswa yang datang ke kampus ini dari bisa kita lihat lah dari DRS-nya aja udah kacau, berantakan gitu. Bahkan mohon maaf ada banyak yang tomernya nggak lulus gitu berkali-kali gitu.
Saya juga sempat ngomong dengan Pak Dubes, ini menjadi salah satu concern. Jadi ada salah satu universitas, rektornya menghubungi Kedutaan Besar Indonesia, dan dia bilang bahwa berinvestasi kepada mahasiswa Indonesia di kampus saya itu adalah sebuah penyesalan gitu. Jadinya ini yang menjadi problem gitu. Kayak sekarang lah aku udah ngebuat departemen kita udah ngebuat inkubator bisnis, kita udah ngebuat job and career center seperti ini, tapi peminatnya dikit banget gitu. Karena saya pikir mahasiswa Turki itu lebih senang jalan-jalan dibandingkan denger hal seperti ini gitu. Nah, itu mungkin aku mau denger lah dari sudut pandang Mas Farabi yang udah lama di Turki, bagaimana nih perbedaan orang-orang mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Turki gitu ya, khususnya atau mungkin ada solusi gitu ya dari Mas Farabi yang sudah lama gitu. Karena Mas Farabi dan Mas Zaki ini yang udah senior-senior nih bisa dijadikan contoh lah daripada teman-teman baru kayak saya, Amira, Agil, dan teman-teman lain gitu. Ya, silakan Mas, mungkin itu aja. Ya, makasih Farel. Ya, jadi memang jadi udah lumrah ya, mungkin nggak cuma di problema semacam ini juga kita alami di bursa gitu. Jadi banyak teman-teman yang datang mungkin setelah 2017 cek ya setelah 2016 atau 2017 gitu, yang datang bergerombolan gitu. Jadi banyak dari gerombolan itu yang mundur pulang Indonesia nggak sanggup, memang karena faktor pertama kali kan bahasa. Jadi sebenarnya teman-teman yang mundur ini sebenarnya selfish, saya bilang selfish, karena memang pulang ke Indonesia berak kuliah kemudian pulang ke Indonesia itu sebenarnya bencana untuk kita teman-teman yang akan kuliah ke Indonesia, ke Turki. Paham nggak maksud saya? Jadi dengan mereka pulang ke Indonesia, jadi bakal banyak itu, kalau menurut saya bakal banyak teman-teman kampus-kampus yang ogah berinvestasi ataupun yang memberikan kesempatan untuk orang Indonesia lagi, memberikan kesempatan kuliah ya untuk ke Turki untuk orang Indonesia gitu. Jadi ini sebenarnya negatif gitu. Tahun 2012 itu kita nggak banyak, saya datang tahun 2012, dari 2012 itu ya kalau nggak salah 2012-2013 itu yang datang 20 orang. Dan 20 orang, dan alhamdulillah dari 20 orang itu memang ada juga yang gagal gitu, 1-2 orang gagal, dan tapi yang lulus alhamdulillah jadi semua gitu. Ada yang sekarang udah karirnya sudah bagus, ada yang sudah posisinya sekarang udah doktoral di luar negeri gitu, dan mereka itu paham gitu. Jadi ke Turki itu nggak cuma jalan-jalan, nggak cuma belajar juga, tapi ya ada nilai lain yang harus diambil gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi nggak serta-merta kuliah juga, kuliah itu penting, sangat penting gitu. Jadi usahakan ya kuliah ke Turki ya, jangan tujuan pertama ya kuliah dulu gitu kan. Tapi ada hal lain yang harus diambil juga dari sini, dari relasi lah, kemudian cari pengalaman lah, kemudian bangun bangun network dan lain-lain gitu. Jadi satu lagi, kita kenapa jarang kurang bersaing, saingan kita itu, daya saing kita dengan negara-negara yang kurang ya karena itu tadi, banyak anak-anak sekarang itu yang memang, saya mohon maaf, banyak yang jalan-jalan gitu ya, banyak jalan-jalan di bursa pun seperti itu, banyak yang nggak kuliah, yang nggak selesai kuliahnya memang karena faktor bahasa, kemudian ya yang mereka nggak mau ngapa-ngapain gitu loh, jadi pulang kampus gitu, ke kampus pulang, habis itu ya tidur atau ngapain, sedangkan ada hal-hal yang bisa dilakukan, hal positif tadi, seperti saya bilang tadi, dengan mungkin teman-teman, sebagian teman-teman itu menganggap organisasi sepele gitu, ataupun ada sebagian teman-teman yang terlalu over organisasi, seperti kuliah itu berantakan juga jadi masalah. Nah, jadi selama di Turki, kembangkan dulu skill gitu loh. Kalau nggak ada skill, ya kita kalah bersaing dengan teman-teman di Indonesia. Ini saya kasih contoh misalnya gitu kan, kenapa pentingnya keseimbangan antara sekolah dengan organisasi ataupun dengan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi dulu di Turki itu kita di bursa walaupun sedikit, tapi semuanya itu aktif. Itu yang pertama, dan semuanya solid, dan semuanya itu paham bahwa di Turki ini kalau cuma kuliah aja tanpa melakukan hal-hal positif lain itu rugi gitu. Jadi apalagi kita yang baru lulus sekolah SMA, baru lulus SMA ya, jadi nggak punya soft skill dan lain-lain. Ya, jadi kita buka dulu tuh 2013 kita bentuk PPI Bursa, dan dari kita niat kita itu teman-teman yang mau mengasah skill bisa di sini. Ini misalnya saya kasih contoh misalnya. Ketua PPI pertama perempuan misalnya di Turki itu pada zaman kita itu di samping kuliahnya bagus, dapat bolum birincisi,
dia juga jadi ketua PPI apa namanya itu PPI Bursa gitu. Dan ketika dia mengambil master misalnya di master di apa namanya itu di mana Hungary, dan sekarang dia lagi di Austria jadi research assistant di sana, dia selalu di posisi-posisi penting itu loh. Jadi nggak karena di CV dia tuh dia udah pernah memimpin, dia perempuan dan dia udah pernah memimpin orang banyak gitu. Jadi sebenarnya di sini jadi nilai positif gitu. Ini contoh pertama. Ada lagi contoh lain gitu. Saya punya zaman kami juga, zaman saya juga gitu. Jadi ketua PPI Bursa, kuliah jurusan banking, finance and banking, IPK-nya bagus. Kemudian ketika dia cari kerja di Indonesia, dia langsung didapuk jadi group leader karena dia pernah memimpin organisasi selevel PPI gitu. Jadi ketika dia manajemen trainee, dia sekarang kerja di UOB. Jadi mungkin teman-teman tahu ya UOB ya, Bank Singapura yang punya cabang di Indonesia. Ketika dia manajemen trainee, dia udah langsung didapuk ke apa namanya itu, jadi posisi leader group gitu loh, leader group. Kemudian karir dia tuh cemerlang sekarang. Jadi banyak teman-teman yang mengisi posisi-posisi penting di organisasi, yang paham apa yang dicari di Turki di samping belajar itu, yang tahu kenapa harus ke Turki. Jadi sekarang itu saya lihat mereka karirnya itu cemerlang gitu. Itu tadi. Jadi mereka ngasah gitu loh, ngasah diri gitu loh. Lihat teman-teman mungkin yang di Indonesia mereka di BEM gitu, jadi di BEM lah mereka mengasah critical thinking, kemudian mereka public speaking, mereka asahnya di sana. Sedangkan di sini kan ada komunitas-komunitas PPI, dan tujuan PPI itu ya sebenarnya untuk ini, untuk asah skill teman-teman gitu. Kita nggak punya BEM teman-teman, kita nggak punya organisasi lain, dan alhamdulillah kita punya PPI misalnya gitu. Di PPI itu makanya pesan saya ke teman-teman, kalau misalnya buat programnya, buatlah program-program yang punya impact langsung teman-teman PPI anggota itu sendiri gitu. Impact, jangan mikirnya ke short term, tapi pikir ke long term. Misalnya teman-teman bisa buat ya apa itu speaking club misalnya untuk mengasah kemampuan bahasa Turki, bahasa Inggris itu, atau bahasa asing lain, ataupun club cluster public speaking misalnya gitu kan. Ataupun klaster apa itu bisnis, itu saya rasa klaster ya, teman-teman sekarang PPI udah punya klaster bisnis ya, departemen bisnis ya, dan ini bagus sekali sebenarnya. Jadi di PPI juga teman-teman juga harus belajar berbisnis gitu loh, belajar bangun relasi dengan bagus bisnis gitu. Jadi harus ada skill gitu loh, harus ada skill di samping akademis yang bagus, tapi juga ada skill soft skill yang teman-teman harus punya gitu sebelum teman-teman lulus gitu loh. Jadi pulang ke Indonesia itu nggak tangan kosong gitu. Nah, ini problematika sekarang yang kita hadapi, yang dihadapi oleh masa-masa sekarang. Jadi mereka nggak punya skill dan nggak punya tujuan sebenarnya. Mereka ke Turki itu ngapain itu mereka nggak tahu sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak punya tujuan, nggak punya istilah support system yang bagus. Bahkan mereka tuh nggak punya istilahnya itu goal gitu loh. Jadi tahun ini mau ngapain, tahun ke depan mau ngapain, lulus tahun berapa, terus pulang dari sini mau bawa apa itu mereka sendiri nggak yakin, nggak paham gitu. Nah, dan mereka nggak bisa mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Kalau gagal kuliah, kita harus identifikasi dulu gagal itu di mana. Bahasa kah? Berarti bahasa dong yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya, kalau untuk misalnya memperbaiki bahasa, caranya apalagi ya? Cari lingkungan gitu, buka lingkungan baru, buka istilahnya cari lingkungan baru gitu, bergaul dengan teman asing, bergaul dengan orang Turki, asah kemampuan bahasa Turki di situ. Dan setelah diasah, saya yakin kalau misalnya ada niat ya, setelah diasah saya yakin masalah tadi itu bakal selesai gitu loh. Jadi sedangkan teman-teman yang datang sekarang itu mereka nggak paham masalahnya itu apa gitu, jadi terlalu free, jadi mereka terlalu ya kuliah, yang penting udah ke Turki gitu. Sedangkan mereka sendiri ya kuliah enggak, yang ada jadi malah efeknya itu teman-teman ke depan gitu, teman-teman adik-adik kita yang mau kuliah ke Turki dengan teman-teman yang ada sekarang di Turki nggak mau kuliah, gagal balik ke Indonesia, jadi efeknya itu impact-nya itu negatif nanti gitu. Nah, ini yang jadi problematikanya sama. Nah, ya mudah-mudahan sih teman-teman sekarang, adik-adik mahasiswa sekarang itu ya mereka sadar gitu. Ya nggak perlu, sebenarnya nggak perlu PPI. Jadi maksudnya teman tanpa PPI pun coba diajak, misalnya teman-teman abang-abang misalnya diajak adik-adiknya itu untuk ya sekedar bercerita dulu gitu. Kalau mereka nggak punya semangat ataupun mereka nggak punya goal belajar di Turki, habis ke Turki itu ngapain, abang-abang yang ingatkan gitu loh. Abang-abang yang ingatkan gitu. Mungkin mereka lupa ataupun mereka hilang motivasi, teman abang-abang yang motivasi gitu. Jadi
biar apa namanya itu nggak timbul hal-hal negatif itu ke depan. Ya gitu, Farah. Siap, terima kasih banyak Mas Farabi. Insightful banget nih. Bisa didengar ya sama teman-teman semua nih. Iya. Baik, karena sudah sejawab, saya sendiri punya pertanyaan Mas Farabi. Ini dari saya sendiri. Ya. Saya ingin bertanya, apakah untuk bekerja khususnya di Turki ini lebih besar peluang kita untuk bekerja untuk mencari pengalaman, atau kita harus memperkaya pengalaman kita dulu baru bekerja, khususnya untuk di negara Turki ini, Mas? Kalau menurut saya ya, memperkaya bekerja di luar negeri itu terutama Turki itu di samping memperkaya apa namanya itu, memperkaya pengalaman, dan juga nanti pengalaman yang di sini itu bisa dibawa ke Indonesia. Teman-teman yang mau seperti saya bilang tadi, pengalaman yang didapatkan stage itu sedikit, tapi setelah bekerja di sini pengalaman yang didapatkan makin tambah banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau berkarir di Turki, monggo, nggak masalah. Negara Turki ini open loh. Kalau misalnya teman-teman mau berkarir di Turki, kalau misalnya mau berkarir dari ya ada hierarkinya bagus, berkarir di Turki itu bagus, ada kesempatan gitu. Dan kalau mau pulang ke Indonesia pun ya harus bawa ilmu gitu, bawa bekal gitu loh. Jadi di Turki kalau misalnya mau pengalaman ataupun informasi yang dapat di Turki kemudian dibawa ke Indonesia untuk diaplikasikan, ya sama juga gitu. Jadi teman-teman yang mau berkarir di Indonesia juga bakal butuh itu informasi pengalaman selama di Turki tadi gitu. Cara misalnya ya seperti saya bilang tadi, informasi tentang trading gitu kan, dapat di Turki, udah selesai di Turki, kembali ke Indonesia, ya di Indonesia juga teman-teman bakal menghadapi persoalan yang sama gitu, hal-hal yang sama gitu. Untuk ekspor butuh apa aja gitu, kemudian shipping term dan macam-macam itu ya ujung-ujungnya informasinya sama, yang dari Turki dibawa ke Indonesia gitu. Gitu ya maksud Akil ya? Iya benar, Mas. Karena saya agak bingung nih, misalkan kita pengen bekerja, tapi di perusahaan itu yang sudah bekerja sana, yang sudah berpengalaman-pengalaman, sedangkan kita ingin mencari pengalaman. Itu kan jadi sebuah problem sendiri. Nggak masalah. Ini saya kasih contoh misalnya nih. Saya kasih contoh pengalaman saya misalnya kan. Ketika saya bekerja di NGO tadi, NGO İpek Yolu ya. İpek Yolu itu seperti Baba Alemnya lah, Baba Alem di Istanbul. Jadi sebelum lulus saya part time, jadi setelah lulus full time 4 tahun. Jadi ada satu perusahaan. Jadi perusahaan Ayas Kaucuk yang saya kerja itu, mereka bahkan lagi cari orang yang nggak ada pengalaman sama sekali, tapi orang Indonesia dan Malaysia. Karena mereka itu mau membuka pasar Asia Pasifik dan Australia. Dan sedangkan posisi-posisi yang diisi oleh orang Turki pun mereka nggak berhasil gitu loh. Jadi bayangkan, sebelum saya kerja di situ tuh yang isi posisi saya itu adalah orang Turki. Orang Turki pengalamannya lebih daripada 5 tahun, tapi dia gagal. Dianggap gagal sama perusahaan. Karena kenapa? Mereka nggak ngerti budaya orang Asia itu gimana. Dan orang Turki itu biasanya ya gampang marah gitu kan, gampang marah ketika istilahnya potensial buyer itu banyak tanya. Kadang tuh ya kalau kamu nggak beli ya jangan nanya gitu. Nah, sedangkan saya kan nggak ada pengalaman nih, nggak ada pengalaman, tapi ditawarkan kerja di situ untuk membuka pasar Asia Pasifik dan Australia. Jadi di sini kalau misalnya saya katakanlah di posisi saya itu pada saat itu ya, ada orang Indonesia lainnya misalnya saya sama Farel, katakanlah sama Farel, sama-sama apply. Farel sama-sama orang Indonesia, saya juga orang Indonesia. Farel punya pengalaman start Foreign Trade Department walaupun 6 bulan, sedangkan saya nggak punya pengalaman start. Itu yang dipilih Farel. Itu yang dipilih Farel yang udah punya pengalaman sedikit. Jadi sedikit pun kalau nanti dibandingkan dengan orang lain, itu jadi pembeda gitu loh. Jadi pembeda. Jangan anggap sedikit, 3 bulan, 4 bulan tuh, oh ya udah gitu. Sedikit banget, jangan gitu ya. Kalau bisa setiap tahun ya usahakan stage tahun 1, 2, 3. Kalau ada stage, makin banyak stage makin positif, CV ke teman-teman tuh makin positif itu. Tapi jangan rendah hati juga kalau misalnya cari kerja mau berkarir di Turki, waduh ini saya cuma ada stage aja nih, jangan minder gitu loh. Justru sebenarnya itu jadi ya seperti saya bilang tadi, jadi berkah gitu. Dan setelah setelah saya diposisikan di negara di Dapur jadi
sales representative untuk Asia Pasifik itu, dan alhamdulillah kita sudah punya pasar di Asia Pasifik dari Australia sampai Korea Selatan. Kita punya pasar. Sedangkan sebelum saya itu mungkin karena kultur ya, karena beda kultur dan memang etika kerja, etos kerjanya beda. Nah, jadi teman-teman manajer bilang pun kalaupun kamu resign, kami bakal akan cari orang Indonesia lagi gitu. Karena mereka anggap perusahaan anggap walaupun orang Indonesia nggak punya pengalaman, tapi dia paham budaya, tahu karakteristik orang Indonesia, orang Asia Pasifik, orang sana gitu. Jadi alhamdulillah kita yang buka itu tadi Asia Pasifik, bukan orang yang pengalaman gitu. Jadi gitu Akil. Jadi sedikit pun jangan merasa minder kalau misalnya cari kerja ke depannya, tapi jangan sampai CV-nya juga kosong gitu. Usahakan selama mahasiswa, kalau Akil misalnya mau bekerja, kalau berkarir di foreign trade ya selama mahasiswa, walaupun Akil misalnya katakanlah ilahiyat nih, tapi ada keinginan untuk belajar untuk berkarir di foreign trade, bagus dong. Di ilahiyat kan ada bahasa Arab gitu. Sedangkan bahasa Arab itu di Turki di samping bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang paling banyak diminati untuk di setiap perusahaan gitu, karena mereka lihat Arab negara Timur Tengah itu ATM itu loh, jadi banyak sekali potensial buyer di Timur Tengah. Nilai plus dong kalau misalnya kuliah di ilahiyat tapi mau berkarir di foreign trade, udah bisa bahasa Turki, bisa Inggrisnya, bisa Arabnya juga bisa, Indonesianya juga bisa. Nah, jadi ibaratnya satu langkah di depan gitu. Jadi gitu Akil. Terima kasih Mas Farabi atas jawabannya. Ya. Kemudian apakah dari peserta lain ada yang ingin bertanya, bisa di raise hand sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Apabila tidak ada, kita selesaikan, kita tutup sesi tanya jawab ini. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Farabi karena telah menyampaikan materi-materi yang sangat memberi banyak pengalaman dan pelajaran ke kita semua. Sesi selanjutnya ada prakata lah dari Kadif Departemen Bisnis Kemitraan. Harapan dari webinar ini, apa yang diharapkan dari bisnis kemitraan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi kita Muhammad Farel. Kepada Saudara Muhammad Farel dipersilakan. Makasih banyak Agil. Jadi tadi ada kesalahan ya, nggak apa-apa lah. Ini sebagai pembelajaran juga. Pokoknya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Farabi ya, udah mau ngisi ini. Ini semoga bisa menjadi insight juga. Insya Allah akan dipost juga di YouTube supaya teman-teman PPI Turki semua bisa ngelihat ya pentingnya meniti karir lah untuk ke depannya. Karena balik lagi tadi saya setuju banget dah dengan apa yang Mas Farabi bilang mengenai teman-teman. Khususnya ya kayak ini di sini ada Amira, ada Agil ya, kita juga anak-anak baru ya di atas angkatan 2020 lah ke atas gitu. Nah, ya semoga dengan adanya program-program dari PP Turki ya, JSC kayak gini bisa ngebuat anak-anak tuh melek sesimpel kayak ngebuat CV aja deh gitu. Mahasiswa kita tuh banyak banget yang belum bisa ngebuat CV. Waktu kita ngecek juga, aduh ini bukan CV, ini mah hancur banget gitu. Sampai hobi-hobi ditulis gitu, ngapain ya di CV kayak gitu kan. Jadi perlu banget literasi lah. Nah di sini juga kemarin juga ada Mas Zaki ya, mungkin Mas Zaki nih, Bang Zaki bisa ngisi lah di ke depan ya. Kita nextnya pengen ada pengalaman magang di Turki lah kayak gitu. Kalau yang udah kerja kan kayak Mas Farabi udah ada, sudah bisa menjadi role model. Nah ini nanti nextnya insya Allah Mas Zaki atau nanti akan kita cari lagi. Oh dan kemarin juga kita dari Departemen Bisnis Kemitraan berkolaborasi dengan PSDM. Alhamdulillah kemarin kita udah ngegolin, ada kurang lebih 3 orang ya yang udah masuk ke perusahaan, sebenarnya perusahaan Kanada ya, perusahaan IT, udah ada 3 orang mahasiswa Indonesia magang di situ gitu ya. Dan ini kedepannya sih targetnya PP Turki bisa juga menjadi perantara lah di antara mahasiswa yang mau magang gitu ya. Biasanya kan dari kedutaan besar, kemarin kedutaan besar juga sudah bekerja sama dengan kita untuk masukkan mahasiswa Indonesia ya yang mau magang di salah satu perusahaan perkapalan di Turki gitu. Nah itu menurut saya dan kita juga itu bagus banget lah, positif banget lah untuk teman-teman ke depannya, supaya ketika habis lulus tuh
punya gambaran. Karena kalau misalnya banyak mahasiswa nih, semakin banyak mahasiswa Indonesia yang nggak punya gambaran, akhirnya SDM jelek, yang terpengaruh juga kita juga gitu. Nanti kalau misalnya ditanya, kamu orang mana Indonesia? Saya udah sering wawancara orang Indonesia, nggak ada yang benar gitu kan, takutnya kayak gitu ya, Mas. Jadi ya semoga ini bisa menjadi insightful. Dan saya mau terima kasih lagi sekali lagi untuk Mas Farabi gitu ya. Dan Ketua Pelaksananya juga Mira, makasih banyak Mir. Next-nya insya Allah kita sama-sama bisa berdampak lah untuk teman-teman PPI Turki. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kepala Divisi Departemen Bisnis Kemitraan. Sesi selanjutnya, karena kita dari tadi udah serius-serius, kali ini bakal ada penampilan stand up komedi dari komunitas stand up komedi PPI Turki yang baru beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu diresmikan. Kali ini akan ada sesi penampilan dari teman kita, abang kita Hilmi Abdullah. Kepada Bang Hilmi Abdullah dipersilakan. Ini untuk peserta semua yang ingin buka mic-nya untuk ketawa, boleh dipersilakan. Ya, makasih banyak. Yang mau Mantap. ketawa aja yang masih tahan-tahan ya. Nggak ada agama aja nggak dipaksa, bagi ketawa kan. Waduh. Saya ikrofitin gitu. Ya, makasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara kedengeran kan ya? Aman. Kedengeran. Yang kedengeran suara rakyat, Bang. Tuh, Waduh. saya masyarakat PPI Turki. Waduh. Ya, sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak untuk ketua acara ini Bang Fare, terus yang Mbak Amira, ada moderatornya Agil, dan narasumber Bang Zulkhairi Farabi. Ini acara luar biasa loh, growth ini kan. Kita aja mau growth aja nggak perlu kemana-mana gitu. Duduk aja dengerin udah growth gitu. Udah tumbuh gitu kan. Nggak perlu disiram air kan. Udah growth. Terus apa lagi? Dapat pengalaman kerja. Belum kerja aja dapat pengalaman kerja loh. Nih kita duduk doang dapat pengalaman kerja. Bang Farabi ngorbanin diri kerja capek-capek. Kita cuma duduk dapat pengalaman kerja kan. Cara growth nih kan tuh luar biasa beruntung nih cara growth. Apalagi ntar dapat kerja gitu kan. Dapat kerja, pengalaman makin tinggi, nanti kita diundang sama Bang Farel ntar. Apa nih kerja dulu. Kerja ntar diundang Bang Farel. Pengalaman gitu. Ya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Abdul Azam, dipanggil Hilmi gitu. Saya ini kuliah di Sakarya gitu. Saya tuh kuliah di Sakarya University. Kenapa saya kuliah di Sakarya tuh? Karena saya pengen, Bang. Kalau saya nggak pengen, kuliahnya di Sakarya. Aduh. Ngomongin soal ini kan, dunia kerja karir kan, kita butuh namanya relasi kan ya. Tapi masalah tuh saya pribadi nih, kendala relasi tuh, saya tuh orangnya introvert, Bang. Itu orang introvert, kenapa saya tahu saya introvert tuh, saya ngaku aja gitu, Bang. Ngerasa aja gitu. Ngeklaim sendiri introvert gitu. Soalnya gimana ya, Bang? Karena kan kalau bangun relasi itu kan butuh sering nongkrong gitu kan, Saya tuh biasanya kalau nongkrong tuh kalau misalnya ada suara ini, Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu saya tuh baru nongkrong tuh, Bang. Masya Allah. Nongkrongnya di masjid tuh, kali aja kan, tiba-tiba di masjid ketemu OT kan, ternyata dia bos perusahaan kan. Wih, dapat magang dari masjid. Berkah. Terus makanya itu kan, fondasi untuk kuliah, terutama kerja di Turki itu kan, terutama kita butuh bahasa Turki kan. Kadang ada juga tuh yang bahasa Turki tuh dia masih belum pede dengan bahasa Turkinya gitu kan. Misalnya kan saya pernah tuh pengalaman ketemu kakek OT, Bang. Ketemu kakek tuh saya ngobrol tuh kan, OT nanya kan. Tiba dia tahu kan Indonesia gitu kan. Loh, kok tahu dari mana gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, saya jelasin tuh dia nanya tentang Indonesia gimana, saya jelasin makan Indonesia. Terus dibilang kan, bahasa Turki kamu bagus ya. Terus saya bilang terima kasih kan. Terus habis itu dia tanya, udah berapa lama kamu di Turki ya? Oh, saya di Turki udah 4 tahun. Oh, kalau gitu bahasa Turki kamu bagus, berarti tingkatin lagi.
Sakit. Kalau makanya saya kan ini kan apa? Kalau tanya di Turki habis dari mana kan? Saya bisa habis dari Tomer lah, bidik anak baru. Yang panjang ternyata jatuhin juga. Terus juga ini kan, belajar bahasa tuh nggak cukup cuma belajar bahasa, teori segala macam. Kita perlu juga belajar budayanya orang Turki gitu kan. Saya tuh suka budaya orang Turki yang ini nih, apa namanya? Ya budaya bersin. Kan kalau biasa kan kalau bersin ini ya, yang bersin yang ngucapin alhamdulillah kan. Alhamdulillah terus ada yarhamukallah kan. Pernah tuh kan, saya lihat saya dengar tuh dan juga ada orang bersin. Bersin terus dia nggak ngucapin alhamdulillah kan. Karena saya terbiasa kalau ada yang alhamdulillah saya jawab yarhamukallah kan. Saya liatin yang bersin tuh kan. Terus saya dalam hati saya bilang, ngomong nggak alhamdulillah. Ini mau jawab nih yarhamukallah gitu kan. Greget gitu kan. Udah kayak apa namanya? Candu gitu ngomong yarhamukallah kan. Akhirnya karena dia bersin nggak ngomong yarhamukallah kan. Saya samperin tuh orangnya, saya teriakin, Cok Yasha gitu. Terus yang skill dia denger, Hep beraber. Aduh, apa itulah apa alternatif gitu ya. Kalau misalnya kita pengen mendoain orang kan, kalau bersin, bisa dia ngomong alhamdulillah, tapi kita pengen doain, ya tinggal bilang Cok Yasha gitu kan. Semoga umurnya banyak, maksudnya umurnya panjang gitu. Terus juga makasih banyak tuh buat Bang Farabi udah sharing segala macam Bang. Kayak saya juga ini Bang, pengalaman pribadi tuh waktu ngisi CV Bang. Kan ngisi kan CV itu kan yang saya tahu nih ya, ini koreksi nih ketua apa growth nih, Farel. Buat belajar CV juga kita sama belajar CV bareng gitu. Yang saya tahu CV itu kan isinya kan kalau nggak profil summary, terus apa professional experience, kontribusi, bisa apa gitu, skill umum sama pendidikan lah. Terus yang saya tahu tuh, saya udah ngeliat, kan saya ngeliat YouTube kan, udah ngeliat YouTube, cara bikin CV segala macam, udah tercerahkan kan, bikin CV gini kan. Terus saya mulai bikin CV, baru ingat sadar, saya belum ada skill ternyata. Ngisi, ya Allah, belum punya skill. Udah nonton panjang-panjang video 1 jam gitu kan cara bikin CV, baru ngisi, skillnya nggak ada. Mungkin pertama kan mulai ngisi profil summary kan biasanya profil summary ada gini kan, saya adalah orang inovasi, terus curiosity saya bintangnya 5 gitu kan, curiosity saya bintangnya 5. Terus apa lagi tuh, saya ini orangnya pandai negosiasi tuh. Nah itu kan ini kan, maksudnya inovasi itu cari masalah gitu kan, tapi karena nggak mau sebutin kan dibagus-bagusin kata-katanya tuh. Inovasi, maksudnya tanda kurung tuh cari masalah tuh, ada tuh. Kayak perusahaan yang penting nggak tahu kan. Terus curiosity apa ya biar kelihatan curious gitu kan, bisa tulis CV. Oh iya, saya bisa suka menggali informasi gitu. Tanda kurung gosip lah. Curiosity tuh, kan kalau gosip kan butuh curiositas yang tinggi tuh kan. Kalau di bintang tuh udah bintangnya bintang 7 lah itu, udah lebih dari 5 tuh. Oh iya, jadi kode ya. Terus apa lagi tuh? Pandai negosiasi kan. Ini pandai negosiasi untuk perusahaan kan bagus tuh ya. Atau tanda kurung julid gitu kan. Nah, itu bagus tuh kan untuk perusahaan kan. Jadi kayak dia dengar dasinya panjang segala macam. Terus apa lagi kan? Professional experience kan. Sebenarnya kan keahlian yang berhubungan dengan perusahaan gitu kan. Mau ngisi bingung gimana, akhirnya ya lihat aja tuh di semester 1 sampai semester 5 kan, bisa perusahaan butuh kerja apa tentang industri gitu, packaging segala macam, terus lihat dari mana yang berhubungan packaging gitu, semester 5 terus tulis kan ahli packaging, tanda kurung masih pemula gitu kan, tapi nggak apa kan. Kalau kata Bang Warafa, kita nggak boleh meremehkan hal kecil Bang, bener Bang, untuk apalagi yang birinjistas gitu kan. Kita bikin birgin sebagai orang Indonesia untuk pekerjaan luar negeri gitu kan. Terus terakhir apa kan, di kolom kontribusi kan, kontribusi waktu mau ngisi kolom kontribusi, oh iya saya kontribusinya apa ya, ikut PPI cuma ini kan
kontribusinya suruh ngisi bendahara kan, ngisi duit gitu tuh. Memimpin kagak segala macem. Terus kuliah kupu-kupu. Kuliah pulang, terus self healingnya bukan nyari pengalaman, malah saya bilang mabar main ML. Aduh, nggak ada kontribusinya. Orang nggak ada kontribusinya buat orang lain. Paling ada tuh dia. Akhirnya dia ingat kan kontribusinya apa kan? Oh ya saya tuh kontribusinya nggak jadi bala tim di ML. Ya. Cuma itu doang kontribusinya, nggak ada hubungannya perusahaan. Ya lalu. Tapi walaupun begitu dengan ikut program ini, insya Allah teman-teman pada sadar kan pentingnya mengasah skill, menaikkan kontribusi gitu. Biar CV-nya nggak kosong gitu kan. Masa ini kan CV-nya kosong, kita kasih ke perusahaan, perusahaan ngisiin CV kita. Udah nih, sana belajar lagi sana. Emang memalukan negara kamu aja sana. Masa harus dideportasi kan? Atau nggak usah dideportasi, dikasih tiket pulang aja. Tapi nggak dikasih tiket balik. Aduh. Tapi ini kan enaknya perspektif kerja di negeri dua benua tuh enak. Misalnya kita capek gitu kan kuliah atau kerja gitu kan. Kalau di Indonesia pemandangannya mungkin kita udah sering lihat. Kalau sini kan pemandangannya orang-orangnya tuh mukanya udah kayak artis Hollywood gitu kan. Jadi kita apalagi musim panas gitu kan. Mau lihat orangnya astagfirullahaladzim. Langsung keinget kok mukanya mirip kayak Black Widow gitu. Terus mau lagi jalan gitu, lagi naik bis, mau naik bis tiba-tiba ngeliat perempuan di musim panas gitu. Astagfirullahaladzim, kok mukanya kayak Captain America kan cewek ya. Salah. Ganti. Misalnya udah turun bis, terus ngeliat perempuan OT tiba-tiba pakaiannya kan ada buka aurat, astagfirullahaladzim. Terus dia keinget mukanya kok kayak She-Hulk ya. Arah. Terus ini saya juga terakhir tuh punya pengalaman gitu kan. Pulang dari kampus gitu naik bis. Kalau di Sakarya tuh bisnya bis hijau. Tuh waktu itu naik bis, terus ada perempuan OT gitu kan. Perempuan OT dia naik bis juga. Terus tuh dia ngetap ini Etersis Bakie gitu kan. Terus akhirnya saya pinjemin kartu saya kan. Saya pinjemin kartunya, terus dia ngetap. Pas dia ngetap, dia nggak ngebalikin kartunya. Dia malah ngasih nomor telepon dia ke saya kan. Terus saya lihat nomor teleponnya, terus saya lihat ke orangnya kan. Loh kok orangnya udah nggak ada. Saya lihat nomor teleponnya, dan nomor teleponnya juga nggak ada. Terus saya buka mata, ternyata cuma mimpi. Sekian, saya Hilmi. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bang Hilmi Abdullah atas hiburannya. Karena dari tadi kita udah menerangkan materi-materi yang serius. Terima kasih atas pencairan suasananya dari Bang Hilmi. Sesi selanjutnya adalah penutupan, tapi sebelum acara ini ditutup, tadi ada pesan dari peserta mau minta kata-kata penutup dari Bang Farabi. Mungkin dari Bang Farabi ada kata-kata penutup atau saran masukan untuk kita semua, Bang? Aduh, kata penutup. Apa ya? Ya pesan saya sih teman-teman ya selama masih di Turki ya belajar yang benar lah. Ambil apa yang bisa diambil, bawa pulang ke Indonesia nanti. Ya kalau bisa memang setelah lulus teman-teman ini dulu tinggal dulu sebentar di Turki cari pengalaman ya. Pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak masalah. Jadi nanti pulang ada isi yang dibawa ke ini ya, ke Indonesia gitu. Dan juga pesan saya ke teman-teman PPI, mungkin teman-teman pengurus, jadi ya mudah-mudahan ada program-program yang mengarah ke dunia kerja ke depan. Misalnya ya buat CV gitu kan. Ya, CV itu simple, tapi di dunia kerja CV itu krusial gitu. Jadi kalau jangan asal-asal buat CV. Ada untuk satu posisi itu kadang ada yang apply 100 orang gitu. Jadi kalau misalnya CV-nya nggak menarik, yang tereliminasi kita dulu gitu. Jadi mungkin bisa buat program
buat CV yang benar dan bagus, yang ringkas gitu, yang efektif, diisi oleh teman-teman yang ahli mungkin nanti ya. Ataupun ya program visit factory misalnya gitu, kunjungan-kunjungan ke pabrik-pabrik gitu. Ya barangkali nanti dengan kunjungan-kunjungan ke pabrik itu ada dapat opportunity gitu kan, baik ya opportunity kerja di perusahaan itu sendiri, mungkin barangkali mereka butuh ini mau buka usaha ke Indonesia, buka cabang Indonesia, mungkin jadi teman-teman bisa ngisi posisi penting itu, ataupun mereka apa namanya itu mau buka kantor cabang mungkin di Indonesia, mungkin teman-teman bisa diplot posisi di sana gitu. Dan yang kedua memang apa yang selanjutnya mungkin bisa buat seperti apa nih itu project management gitu, bagaimana kita mau buat proyek gitu, bisa dapat dana hibah dari Eropa ataupun dari negara Indonesia, atau untuk proyek-proyek ini ya, entrepreneurship biasanya mereka ada di Turki pun ada seperti itu. Jadi teman-teman buat project, siapkan project, apply ke pemerintah. Kalau misalnya projectnya bagus, pemerintah tertarik, mereka bakal ngasih modal gitu. Ini juga penting kalau menurut saya, mungkin di Indonesia ada hal-hal seperti ini. Jadi dengan udah dapat pengalaman, udah pernah belajar, dapat pengalaman cara buat project, jadi ke depan Indonesia udah mudah gitu. Ya buat juga mungkin match ketika ada kegiatan-kegiatan fuar gitu kan, eksibisi di Indonesia, mungkin teman-teman ya bisa jadi partisipan gitu, dalam artian enggak ya bisa jadi penerjemah pun udah cukup gitu loh. Jadi untuk paham sektor itu bagaimana, kemudian berinteraksi dengan apa itu closing itu bagaimana dengan klien, kemudian engaging dengan klien itu bagaimana, jadi ada pengalaman. Jadi mungkin bisa difasilitasi oleh apa namanya itu PPI Turki. Mungkin itu aja ya, mudah-mudahan teman-teman sukses semua gitu. Itu aja sih doa dari harapan dari saya. Baik, terima kasih banyak Bang Farabi atas masukan dan dari tadi pengalaman dan ceritanya. Baik, sesi yang terakhir ada sesi foto bersama. Diharapkan kepada peserta yang bisa on kameranya dimohon on kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang akan saya alihkan kepada Amira Mutia. Silakan Amira. Baik, terima kasih kepada Agil. Teman-teman yang mau salib boleh banget untuk open cam-nya dulu. Kita akan mengabadikan momen ini. Hitung lihat pada nungguin. Belum siap semua itu, Gil. Oh, belum siap. Ayu lagi siap-siap. Ayo teman-teman yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ditunggu on cam-nya. Mungkin yang peserta yang lain nih. Kak Ayu mau join gak ya? Wah, aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana acara JCC ini, Amira Mutia. Semoga kita dapat bisa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman dari acara webinar ini, dan ilmu yang kita dapat semoga menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesi yang terakhir adalah penutupan. Saya selaku moderator acara ini mengucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih atas segala kekurangan di acara ini. Kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan-kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa live teman-teman. Terima kasih banyak semua semuanya. teman-teman yang udah Terima kasih Bang join. Farabi. Terima kasih Bang Terima kasih Farabi. banyak Kak Farabi. Banyak Mas Farabi.